Kemudian laporan yang kedua yang disebut dengan laporan posisi keuangan yang barangkali lebih sering dikenal dengan sebutan neraca. Meskipun secara standar sekarang lebih menggunakan istilah laporan posisi keuangan. Tapi dalam hal ini untuk memudahkan barangkali saya akan menggunakan istilah neraca. Nah, apa yang disebut dengan neraca ini? Neraca ini adalah merupakan laporan yang menunjukkan summary dari posisi keuangan perusahaan pada satu saat tertentu. Ya. Nah, di dalam posisi keuangan ini biasanya ada 3 hal yang dilaporkan. Yang pertama yang disebut dengan aset, di mana aset ini akan menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada juga equity atau modal, di mana equity atau modal ini akan menunjukkan investasi dari para pemegang saham. Kemudian yang ketiga adalah liabilitas atau utang, yang mana ini akan menunjukkan kepada siapa dan apa yang telah dipinjam oleh perusahaan. Nah, untuk aset, secara umum itu aset bisa dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama yang disebut dengan aset lancar dan yang kedua yang disebut dengan aset tetap. Aset lancar bentuknya macam-macam. Umumnya pertama adalah berbentuk uang tunai, cash ataupun cash yang ada yang dimiliki perusahaan dan berada di rekening di bank. Kemudian ada yang disebut dengan surat berharga, kemudian tagihan atau piutang, kemudian juga persediaan barang. Aset-aset ini dikelompokkan ke dalam aset lancar karena aset-aset ini bisa dirubah menjadi cash dalam satu periode akuntansi. Kemudian jenis aset yang kedua yang disebut dengan aset tetap. Aset tetap umumnya berbentuk pertama tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua adalah mesin-mesin dan peralatan yang digunakan di dalam operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga bentuknya bisa berbentuk furniture ataupun meubiler dan kemudian mungkin kendaraan dan bentuk aset lain yang umumnya bisa digunakan oleh perusahaan tidak hanya untuk 1 tahun tetapi untuk beberapa periode pelaporan. Aset tetap ini tidak seperti halnya aset lancar. Aset tetap ini dimiliki oleh perusahaan adalah untuk menunjang operasionalnya sehingga tidak ditujukan untuk dijual. Sementara kalau kita lihat persediaan tadi di dalam kelompok aset lancar, itu adalah aset yang tentunya dimiliki oleh perusahaan untuk dijual. Ya. Jadi itulah 2 kelompok besar dari aset yang biasanya dilaporkan. Pertama aset lancar dan yang kedua adalah aset tetap. Kemudian di sisi liabilitas atau utang juga memungkinkan untuk dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu utang lancar dan juga utang jangka panjang. Sesuai dengan namanya, utang lancar ini adalah utang-utang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Sementara utang-utang jangka panjang itu umumnya adalah kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam periode lebih dari 1 periode akuntansi. Ya. Bentuknya macam-macam. Kalau untuk liabilitas lancar itu bisa berbentuk utang dagang ataupun accruals yang lainnya. Untuk utang jangka panjang itu juga ada berbagai macam bentuk, tidak hanya berbentuk misalkan utang investasi kepada kredit investasi kepada bank, tetapi juga bisa berbentuk kewajiban dalam bentuk obligasi, ya, utang obligasi. Itulah bagian yang kedua di dalam neraca tersebut. Bagian yang ketiga adalah yang disebut dengan ekuitas. Ekuitas ini akan atau modal ini akan menunjukkan
investasi dari para pemegang saham ke dalam perusahaan. Di dalam ekuitas sendiri itu ada berbagai macam bentuknya. Ada yang umumnya mulai dari misalkan saham atau saham biasa yang disetor oleh para pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan saldo laba. Ini adalah menunjukkan akumulasi keuntungan perusahaan yang tidak atau belum dibagikan kepada para pemegang sahamnya.